Mas, kita mau kemana? Tanya Tesi. Kita jangan lama-lama, kasihan Zio sendirian di rumah sakit, nanti datang Kak Tania bagaimana? Tanya Tesi. Diamlah, sayang, jangan banyak tanya. Ketus Mark. Kamu tenang saja, ada Galvin dan Bayu yang menjaga Zio. Tukasnya lagi. Galvin dan Bayu selalu saja menjadi pengasuh Zio saat Mark dan Tesi tidak ada di rumah sakit. Kedua pria tampan itu memang sudah berjanji akan selalu ada untuk menemani Zio apapun yang terjadi. Hingga mobil yang dikendarai oleh Arga berhenti di depan sebuah rumah mewah. Lah, kita mau apa di rumah Tuan Damian, Mas? Tanya Tesi. Sayang, menurut saja. Jangan banyak tanya. Mark gemas sendiri, seraya mencubit hidung istrinya. Sejak tadi, istri kecilnya itu terus saja bertanya. Mark turun duluan dan membuka pintu mobil agar istrinya bisa keluar dari sana. Tak lupa tangannya dia gunakan untuk melindungi kepala istrinya itu. Keduanya berjalan masuk, kedatangan mereka memang sudah ditunggu oleh para pengawal dan pelayan yang bekerja di sana. Tangan Tesi memeluk lengan suaminya, sementara tangannya yang satu dia letakkan di atas perut. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ketiga, sehingga sudah terlihat membuncit. Di sana tampak ada Evi, Tino, Niko, Ivoni, Hartono, Lena dan Damian. Orang-orang itu berdiri menyambut kedatangan Tesi dan Mark. Tesi semakin heran melihat kedua orang tuanya ada di sana. Bapak, Ibu. Bapak sama Ibu kenapa ada di sini? Tanyanya. Sayang, duduklah dulu. Ucap Mark. Tesi mengangguk, meskipun dalam hati dia bertanya-tanya. Kenapa orang-orang berkumpul di sini? Apalagi tatapan wajah Damian tampak begitu teduh dan lekat padanya. Hartono dan Lena menatap Tesi dengan mata berkaca-kaca, dada kian berdebar dengan kencang. Selama 20 tahun tidak pernah bertemu, kini mereka bisa melihat bahwa putri yang selama ini mereka cari sudah tumbuh dewasa dan menjadi gadis yang begitu cantik. Usi. Ucap Evi. Iya, Bu. Tesi tersenyum. Ada yang ingin Ibu katakan sama kamu. Jelas ini sangat berat, Evi takut jika Tesi malah membencinya. Bicara apa, Bu? Tanya Tesi. Ibu minta maaf karena sudah menyembunyikan semua ini dari kamu, tukas Evi. Sebenarnya, Evi menarik napas dalam. Sementara Lena tampak tak sabar. Ingin rasanya dia memeluk Tesi dan mengatakan rindu serta maaf karena baru menemukan anak perempuannya itu setelah sekian lama mencari. Sebenarnya apa, Bu? Tanya Tesi. Kamu bukan anak kandung Bapak dan Ibu. Dek. Sejenak Tesi terdiam dan tampak syok, hingga usapan hangat terasa di punggung tangannya. Usapan yang seolah memberikan kenyamanan dan kekuatan untuk melawan semua rasa takut. Iya, Usi, kami bukan orang tua kandungmu. Kami menemukan kamu saat bayi. Sambung Tino. Pantas, Tesi merasa tak dekat dengan kedua orang tuanya. Dia bahkan tak merasakan ikatan apapun. Ternyata, memang benar bahwa ayah dan ibu yang selama ini merawatnya bukanlah orang tua kandungnya. Air mata membasahi pipi Tesi, siapa yang tidak akan terluka mengetahui semua ini. Dia manusia biasa, apalagi selama ini memang peran orang tua tidak pernah dia rasakan sama sekali. Lalu, siapa orang tua Usi, Bu? Tanyanya. Nak. Lena langsung berdiri mendekati putranya itu. Tesi melihat ke arah wanita tersebut, dia terkejut mendapati bahwa wajah mereka hampir mirip. Ini Mama, Nak. Mama kandung kamu. Ucapnya. Lena benar-benar berharap bahwa Tesi mau memaafkan semua kesalahannya dan tidak menaruh kebencian dalam dadanya. Mama kandung. Ulang Tesi. Sayang,
Paman Hartono dan Bibi Lena adalah orang tua kandung kamu. Artinya, Damian kakak kandung kamu, ayah Zio. Transplantasi sumsum tulang adalah prosedur untuk memperbarui sumsum tulang yang rusak dan tidak lagi mampu memproduksi sel darah yang sehat. Transplantasi sumsum tulang disebut juga transplantasi sel induk atau sel punca, stem cell. Sumsum tulang adalah jaringan yang terdapat di dalam beberapa tulang, seperti tulang panggul dan tulang paha. Sumsum tulang ini berfungsi menghasilkan sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan sel keping darah trombosit. Sumsum tulang dapat rusak akibat penyakit, seperti kanker dan infeksi, atau karena pengobatan kanker, seperti kemoterapi dan radioterapi. Sumsum tulang yang rusak dapat mengganggu produksi sel darah. Sel darah yang dihasilkan oleh sumsum tulang yang rusak juga mungkin tidak sehat atau tidak berfungsi normal. Transplantasi sumsum tulang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sumsum tulang yang rusak. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan sel punca sehat ke dalam tubuh pasien. Sel punca yang sehat ini kemudian akan berkembang dan memproduksi sel darah yang sehat. Operasi transplantasi akan dilakukan 1-2 hari setelah terapi persiapan selesai. Sel punca akan dimasukkan perlahan ke dalam tubuh Anda melalui akses vena sentral. Prosedur ini biasanya memakan waktu 1-5 jam. Prosedur transplantasi sumsum tulang mirip dengan transfusi darah. Sel punca akan masuk ke sumsum tulang dengan sendirinya. Sumsum tulang sehat akan memproduksi sel darah sehat dalam beberapa hari hingga beberapa minggu kemudian. Transplantasi sumsum tulang dapat menimbulkan efek samping, sehingga Anda perlu berdiskusi dengan dokter terkait kemungkinan tersebut. Pemulihan pasca transplantasi sumsum tulang. Proses pemulihan berlangsung saat rawat inap di rumah sakit selama beberapa minggu. Selama periode ini, Anda mungkin merasakan lemas badan, muntah-muntah, diare dan tidak nafsu makan. Dokter akan memberikan instruksi untuk memberi makanan cair lewat selang dan transfusi darah rutin. Anda juga akan dirawat di ruangan steril bebas. Di sebuah ruang operasi, tampak beberapa dokter tengah mempersiapkan diri untuk melakukan transplantasi tulang sumsum belakang, antara ayah dan anaknya. Damian, ayah kandung Zio kini memberikan dengan ikhlas tulang sumsumnya untuk putra kesayangannya itu. Damian menoleh ke arah Zio yang terlelap dengan selang-selang yang mengalir di beberapa bagian tubuhnya yang lain. San. Damian mengulurkan tangannya seolah hendak menggapai tangan pria kecil itu. Maafkan Dedi yang selama ini mengabaikanmu. Maafkan Dedi yang tidak mengakuimu. Sekarang, Dedi akan menebus semua kesalahan Dedi sama kamu. Kita akan hidup bahagia selamanya. Dedi menyayangimu, ucap Damian sebelum akhirnya terlelap karena pengaruh obat bius yang disuntikan oleh dokter. Damian adalah pendosa yang penuh dengan kesalahan di masa lalunya. Namun, sekarang dia menyadari bahwa menjadi seorang ayah adalah anugerah paling indah tanpa ikatan pernikahan. Damian berjanji dalam hidupnya akan hidup bahagia bersama Zio, menebus waktu-waktu yang hilang bersama putra semata wayangnya itu. Sementara Tania, kini membusuk di penjara karena rekaman CCTV yang terlihat jelas bahwa dia ingin melenyapkan Zio karena sudah menghalangi hubungannya dan Mark. Beberapa bulan kemudian, di sebuah ruang persalinan tampak seorang wanita tengah berjuang melahirkan bayi dalam kandungannya. Di sampingnya sang suami dengan semangat 45 memberi dukungan pada istrinya sambil menggenggam tangan wanita itu. Ayo, Nona, tarik napas. Lalu hembuskan. Perintah sang dokter. Ark. Dokter, kenapa sakit sekali? Pekiknya meremas tangan suaminya dengan erat. Ayo, sayang, pasti bisa.
Sebentar lagi babynya keluar. Ingat saja wajah Mas ya. Celetuk yang suami. Cek, ini semua karena ulah Mas. Mas selalu meminta jatah tiap malam begini, kan jadinya, gerutu wanita itu sambil mengejan beberapa kali. Ini namanya Ken 1 kilometer 4-an, sayang. Sudah jangan mengomel terus. Ayo fokus berteriak, seru sang suami. Ark. Tangan wanita itu menjambak rambut suaminya. Sakit luar biasa. Ark. Owe 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 owe. Beriringan dengan teriakan Mark karena jambakan Tesi pada rambutnya, tangisan bayi tampan nan mungil juga ikut menggema dan saling bersahutan. Tesi ngos-ngosan. Napasnya seolah ingin habis bersama lahir putra pertamanya. Selamat, Tuan, Nona, bayi Anda berjenis kelamin laki-laki. Sang dokter memberikan bayi yang sudah dibungkus lampin itu pada Mark. Mark menyambut putra kecilnya dengan mata berkaca-kaca bahagia. Akhirnya dia sah menjadi seorang ayah. Tak dia sangka bahwa pria dingin yang tak ingin jatuh cinta lagi, kini malah bertemu wanita yang tepat dan bahkan rasa cinta Mark pada Tesi, lebih besar dari rasa Tesi pada Mark. Sayang, ini putra kita, ucap Mark berkaca-kaca memberikan putranya pada Tesi. Mas. Tesi menyambut putranya dengan mata yang sudah mulai kabur akibat air mata. Mas, ini putra kita. Ujarnya setengah tak percaya. Iya, sayang. Ini putra kita, ucap Mark mengusap kepala istrinya. Silakan diberi ASI, Nona. Ucap sang dokter. Baik, dok. Kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang paling berharga adalah ketika bisa menjadi orang tua. Sayang, kenapa dia kuat sekali minum ASI-nya? Protes Mark seolah tak suka jika putranya itu menghisap bukit kembar Tesi. Tentu saja dia lapar. Mas ini bagaimana sih? Ketus Tesi. Makan yang banyak ya anak momi biar cepat besar, celetuk Tesi sambil menyusui anaknya. Mark memutar bola matanya malas. Dia punya saingan lagi untuk merebut kasih sayang istrinya, selain Zio. Tak ubahnya Mark seperti anak kecil saat Zio merengek ingin tidur dengan Tesi. Jelas saja Mark tidak terima, tidak ada yang boleh memeluk istrinya itu selain dirinya. Setelah dibersihkan, Tesi dipindahkan ke ruangan rawat inap VVIP. Mark tak main-main, dia menyiapkan ruangan mewah untuk istri dan putranya. Tentu saja Sultan sepertinya tidak ada yang sulit jika bersangkutan dengan uang. Tampak Niko, Ivoni, Hartono, Lena, Tino dan Evi ada di sana, menyambut kedatangan cucu pertamanya itu dengan sukacita. Serta tak lupa para pria jomblo seperti Galvin, Bayu dan Damian, tak lupa Zio pun ikut hadir di sana menyambut kedatangan bayi pertama Mark dan Tesi. Tak lupa ada Ica dan Ea juga sahabat dekat Tesi di kampus, keduanya tampak bergembira karena akhirnya Tesi bahagia dengan pernikahannya. Anak Mark sangatlah tampan dan mirip dengan wajah ayahnya, sehingga banyak membuat orang gemas akan wajahnya menggemaskannya tersebut, apalagi cucu yang memang sudah dinantikan kehadirannya sejak dulu. Namun, walaupun begitu Zio pun mendapatkan kasih sayang yang sama meski tumbuh tanpa seorang ibu. Mark mendengkus kesal karena putranya menjadi rebutan. Belum juga besar bahkan baru juga berusia 1 hari, tetapi sudah direbutkan. Apa kalian sudah siapkan nama untuk putra kalian? Tanya Niko sambil menggendong cucunya. Lelaki parubaya itu sampai menitikkan air mata haru dan juga senang. Tak menyangka jika di usia senjanya masih diberikan satu kesempatan untuk bisa merasakan bahagianya menjadi seorang kakek. Padahal sejak dulu, dia memang memaksa Mark menikahi karena takut tak bisa melihat cucu.
Harapan Nico sempat pupus saat mengetahui bahwa Zio bukan cucu kandungnya, tetapi sekarang Tuhan menggantikan dengan yang jauh lebih baik. Mark dan Tessie mengangguk dan saling melihat sambil tersenyum. "Geral Foresta Foster," jawab keduanya, kompak. Semua orang tampak disibukkan dengan persiapan menyambut kelahiran bayi Mark dan Tessie yang hari ini baru saja pulang ke mansion mewah tersebut. Bayi Sultan yang kelahirannya saja disambut begitu mewah. Tampak Icha, Ea dan Gilsha yang juga tampak sibuk menata makanan di atas meja membantu para pelayan yang ditugaskan oleh Ivoni dan Lena. Dua wanita parubaya itu begitu antusias menyambut kedatangan cucu mereka. Tak hanya bahagia dan juga senang, tetapi mereka memiliki harapan bahwa bayi yang diberi nama Geral itu kelak akan menjadi sosok yang berbakti kepada orang tuanya. Sementara Lena dan Ivoni berebut mengendong bayi mungil yang terlelap nyaman tersebut. Keduanya menciumi wajah bayi Tessie yang aromanya membuat siapapun menjadi candu. Sementara Nico, Hartono dan Damian tampak sibuk menyambut tamu yang diundang seadanya. Ada Galvin dan Bayu juga yang berbincang-bincang dengan rekan bisnis Mark mewakili Mark yang tengah sibuk mengurus istri tercintanya. Setelah dekat dan menjadi sahabat, akhirnya Bayu memutuskan bekerja sama dengan Galvin untuk membangun perusahaan yang baru yang di bawah naungan Mark dan dibantu oleh Damian. Ivoni geleng-geleng kepala saja melihat Mark semakin posesif meski istrinya sudah melahirkan. Bahkan terkesan lebih peduli kepada istrinya daripada kepada anaknya. Mungkin karena Mark tahu jika perjuangan Tessie melahirkan anak untuknya tidaklah mudah. Oleh sebab itu, dia berjanji akan menjaga serta meratukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Sementara di dalam ruangan, tampak Mark tengah sibuk memperbaiki baju istrinya. Beberapa kali dia protes karena bel 4 Hande 4 Datesi terlihat. Besok-besok jika gaun yang dibuat butik itu masih begini, akan Mas bom biar hancur sekalian. Protes Mark kesal. Tessie mendelik mendengar ucapan suaminya, lalu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak boleh bicara begitu, Mas. Lagian Usi suka sama gaunnya," sarkas Tessie. Sayang, aku tidak rela bagian tubuhmu dilihat oleh pria lain selain aku." "Tidak ada yang boleh, termasuk Zio," tegas Mark. Zio yang ada di sana hanya melihat aneh ketika mendengar ucapan ayah angkatnya. Zio mengenakan jas yang sama dengan milik Mark dan senada dengan gaun yang dipakai oleh Tessie. Mereka benar-benar tampak seperti keluarga bahagia yang membuat siapa saja merasa iri. "Sayang, mau Mas gendong saja?" tawar Mark yang kasihan melihat istrinya. "Boleh Mas." Seperti biasa Tessie akan menurut seketika. Mark istrinya keluar dari kamar. Di luar orang-orang sudah ramai menunggu mereka. Malam ini adalah malam penyambutan kelahiran bayi Tessie, sekaligus ucapan syukur karena bisa melahirkan dengan selamat tanpa kekurangan satupun.